Hari ini Polda Jawa Barat sudah secara resmi merilis terkait dengan penangkapan DPO atau daftar pencarian orang terhadap Peggy atau Peron atau yang dia sudah merubah namanya menjadi Robby Irawan. Dan ada satu bagian yang menarik, akan aku rangkumkan apa saja hasil rilis dari Polda Jawa Barat di sini. Tetapi di bagian terakhir dalam konferensi pers ini kelihatan banget Peggy atau Robby ini begitu kelihatan sangat berani banget ya dengan penyidik. Karena kenapa aku bilang berani? Di bagian akhir, Peggy itu nggak dikasih kesempatan bicara sama Polda Jawa Barat. Juga cukup unik kenapa dari pihak kepolisian tidak memberikan kesempatan dia berbicara ke media, tetapi dia mencuri sendiri kesempatan. Ada sebagian rekan-rekan wartawan yang tanya, gimana kabarnya Peggy? Kemudian dia langsung memberikan statement, bahkan dia walaupun sempat dihalangi oleh sejumlah anggota kepolisian, sempat mau ditutupi mulutnya karena di bagian depan nggak sampai kena ya, cuma menghalangi aja dari kamera wartawan. Dia teriak-teriak beberapa poin, di antaranya dia bilang adalah saya rela mati, saya tidak melakukannya. Terus ada wartawan yang tanya, kenapa kamu ganti identitas? Tidak, nama panggilan itu, nama panggilan gaul saya itu Robby. Saya difitnah, saya nggak pernah melakukan pembunuhan itu, tidak. Coba kita lihat adalah cuplikannya di akhir statement dari Polda Jawa Barat. Dia mencuri kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal kepada masyarakat lewat wartawan yang hadir. Dia sadar, karena dia kan baru ditangkap sekitar 4 hari yang lalu. Dia sudah tahu bahwa dia ini kasus ini mendapatkan perhatian nasional, makanya ini adalah momen untuk dia untuk meyakinkan masyarakat yang percaya bahwa dirinya hanyalah sekedar kambing hitam. Tapi juga ada masyarakat yang percaya bahwa dia adalah bagian dari pelaku ini, bahkan diduga dia adalah otak dan juga dalang dari kasus Vina dan juga Eki. Ini saya Nah, oke. Yang lain juga kurang lebih sama, suaranya kurang jelas karena memang kalah dengan suara mikrofon yang dipakai oleh Kadif Humas Polda Jawa Barat. Nah, pertanyaan yang cukup cerdas dari wartawan ini, nggak tahu siapa, dia bilang bahwa kenapa ganti identitas? Dia bilang, oh enggak, saya nggak ganti identitas, tapi itu nama saya, nama gaul saya adalah Robby. Bagi aku ini adalah kebohongan, teman-teman. Nama panggilan seperti di Thailand, setiap orang tuh punya nama panggilan dan punya nama aslinya berbeda. Tetapi kan pada saat di identitas, di data-data kan tidak ada perubahan. Ini berbeda dengan Peggy alias Robby karena pada saat setelah kejadian ya di tanggal 27 Agustus 2016 lalu, itu dia itu langsung kabur ke luar kota, katanya ini ke Ketapang, Bandung. Dan pada saat di situ pun, menurut Ditkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa mereka ini adalah bapaknya, terus juga ibu tirinya, mengenalkan si Peggy dengan warga sekitar, dengan pemilik kontrakan, dengan rekan-rekan kerja bapaknya sebagai seorang tukang bangunan. Dikenalkan namanya adalah Robby Setiawan dan dikatakan dia bukanlah anaknya tetapi hanyalah keponakan. Bagian ini aja menurut aku sangat janggal. Ya mungkin ada alasan bahwa mungkin aja Anjas bahwa Peggy ini tidak suka dengan bapaknya karena ada masalah keluarga. Makanya dia menganggap bapaknya itu bukanlah bapaknya tapi adalah pamannya doang. Tapi kalau memang dia ngerasa punya masalah, tetapi kenapa dia tinggal di sana? 8 tahun terakhir ini dia diketahui juga sudah menyewa kontrakan di sana. Mereka kompak sebut sebagai keponakan, bahkan mengganti nama menjadi Robby. Nama panggilan di Indonesia itu bukan hal yang common, jadi ya agak sulit dipercaya ya. Pelaku lain menurut Ditkrimum Polda Jawa Barat itu takut menyebutkan nama dia. Bahkan kan ada salah satu keterangan dari AEP ya. Saksi ini pun dikatakan oleh kuasa hukumnya dari Saka Tatal dan juga Sudirman bahwa AEP itu tidak hadir dalam persidangan sekitar 8 tahun yang lalu. Dijawab sama Kombes Pol Surawan bahwa yang takut sama Peggy ini bukan cuman para tersangka atau terpidana saat ini, tetapi juga sejumlah saksi pun mereka takut gitu. Karena kan si Peggy ini menurut Kombes Pol Surawan tergabung dalam sebuah klub motor yang punya
khasnya atau ciri-ciri atau kebiasaan yang meresahkan masyarakat. Nah, dugaannya Aep ataupun juga tersangka lainnya, Aib saksi ya, mereka tuh ketakutan, takutnya nanti diapa-apain. Ini masuk akal sekali. Makanya dari Dirkrim Polda Jawa Barat mengatakan bahwa untuk semua saksi yang krusial itu sekarang sudah berada di bawah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peggy pergi dari Cirebon ke Bandung tanggal 15-an pun selalu pakai masker dan berusaha tutupi identitas. Makanya keterangan dari sekitar warga di dekat rumahnya Peggy di Cirebon pun mengatakan bahwa Peggy tidak pernah kelihatan, dia nggak pernah gaul sama masyarakat di sini. Ya karena memang dia aktivitasnya tuh bolak-balik ke Bandung, kalau nggak ada kerjaan balik ke Cirebon atau main-main aja. Terkait dengan statement BAP dicabut, ini adalah diklarifikasi oleh Kombes Pol Surawan. BAP dicabut ini narasi dari kuasa hukum para terdakwa saat itu mengatakan bahwa mereka itu berada di bawah tekanan. Kemudian ya dilakukan hal-hal yang tidak pantas, makanya mereka berbohong dan mengaku. Itu semua dibantah bahwa itu pun sudah disampaikan oleh kuasa hukum di persidangan dan ternyata pun hukumannya maksimalkan kepada terdakwa saat itu. Versi dari Polda Jawa Barat bahwa BAP itu dicabut karena ada instruksi dari kuasa hukum dan keluarganya. Bahkan mereka mengarang cerita. Misalnya adalah pada saat kejadian tidur di rumah Pak RT. Akhirnya dicabut sendiri karena tidurnya itu sehari setelah kejadiannya di malam Senin, bukan di malam Minggu. Ini adalah statement yang berkali-kali disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal di banyak media ataupun juga YouTube bahwa dia bilang di malam kejadian itu para pelaku lainnya sedang tidur di rumahnya Pak RT dengan kronologinya. Tetapi di sini itu juga dikatakan bahwa ini sudah diuji di persidangan dan memang fakta persidangannya adalah seperti ini. Penganiayaan terkait dengan foto-foto yang beredar yang sudah aku posting di Instagramku di Anjasa Semara, kalian follow di sana, dan ada beberapa update lainnya juga. Mengenai foto-foto yang mereka babak belur, sekali lagi dikatakan bahwa itu mereka bukanlah hasil dari oknum polisi atau anggota polisi, tetapi itu dilakukan sesama narapidana karena di narapidana itu ada kebiasaan yang seperti itu terkait dengan urusan dengan anak di bawah umur. Nah, 15 anggota polisi sudah diberikan kode etik, ada disiplin di sana, karena mereka lalai untuk tidak mengawasi para tahanan. Akhirnya terjadi hal seperti itu. Gara-gara kejadian tersebut, selain 15 anggota polisi tersebut diberikan sanksi secara kode etik, juga kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Dan ini ternyata juga aku cek dengan keterangan Bu Titin ya, kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa ada salah satu bagian persidangan, katanya kan Sudirman, salah satu kliennya yang dinilainya itu punya keterbatasan dalam kecerdasannya, itu sering pakai masker. Dia juga mengatakan bahwa Sudirman tuh orangnya sangat gampang ditekan, bahkan dia pun pernah dibegitukan sama antara narapidana teman-temannya sendiri. Nah, ini juga salah satu hal yang menurut aku bagian keceplosannya Bu Titin sih, bahwa yang melakukan hal seperti itu bukan berarti adalah oknum penyidik, tetapi sesama narapidana atau bahkan sesama terdakwa saat itu. Mengenai kelompok salah satu grup motor ini sendiri, ini sudah didalami oleh Dirkrim Polda Jawa Barat bahwa ada dua geng motor di sini, motor A dan juga geng motor A dan juga geng motor B. Dan si Peggy ini atau Robi atau Perong memang dugaannya adalah sebagai dalang. Ceritanya adalah di hari kejadian tersebut, dia itu pertama memang sudah punya kebiasaan sering nongkrong di area tersebut dan suka ngelemparin motor yang lewat, terutama jika itu dari geng B. Nah, dari geng motor B tersebut, pada saat hari kejadian, Eki dan juga Vina itu memakai jaket dengan geng motor tersebut, tapi sebelumnya pun memang Peggy itu sudah memiliki masalah sama Eki. Jadi, itu menjadi salah satu hal penyebab utamanya. Bahkan pada saat kronologi bagaimana mereka melakukan aksi tersebut, katanya yang pertama kali mengejar Eki dan juga Vina itu adalah satu motor, yakni adalah si Peggy ya, bersama dengan 3 orang lainnya, tapi satu motor berempat. Setelah mereka berhasil melumpuhkan Vina dan juga Eki dengan cara dilempar, dengan cara dijatuhkan, akhirnya yang lainnya, kelompok terpidana lainnya itu mengikuti dari belakang. Setelah itu mereka itu dibawa ke sebuah kebun kosong dan kemudian Vina dibegitukan. Tetapi dari 9 tersangka saat itu, teman-teman pelaku ya,
hanya 8 yang membegitukan Vina. Sementara Saka Tatal yang usianya saat itu masih sekitar 15 tahun tidak melakukan hal itu, dia hanya mengikuti dari belakang aja. Nah, kemudian satu motor berempat, ini buktinya apa? Ada beberapa barang bukti yang menurut Kadif Humas Polda Jawa Barat pun sudah dilakukan pengamanan. Misalnya adalah ada 2 lembar STNK motor ya, dan juga kuncinya, ada surat kelahiran dan buku raport SD, SMP, dan ijazah, kartu keluarga, semua itu atas nama Peggy Setiawan. Jadi walaupun ada satu motor yang masih belum didapatkan, tetapi ada satu motor yang sudah diamankan di tahun 2016 lalu, plus juga dengan 2 STNK motornya. Nah, ini motornya kemana? Menurut aku juga ada keterangan yang janggal ya pada saat dari ibunya. Mohon maaf nih, aku paham ibunya pasti sangat sedih sekali, Bu Kartini ya. Ibunya dari Peggy yang yakin bahwa putranya tidak terlibat. Ada keterangan yang disampaikan ibunya Peggy ini ya, Ibu Kartini, bahwa anak saya itu sudah lama 3 bulan sebelum kejadian, katanya sudah pindah ke Bandung ikut bapaknya. Tapi kalau aku lihat ada salah satu statement dikatakan motor yang ini yang disita itu sudah sekitar 1 bulan rusak, udah lama nggak dipakai katanya. Kok bukannya katanya sudah 3 bulan nggak di Cirebon, sudah pindah ke Bandung, tetapi nggak dipakai 1 bulan terakhir. Ini kan unik, karena motornya kan bukan motor yang, mohon maaf, ya bukan motor yang mungkin khas untuk, kayaknya hanya buat orang-orang tertentu aja. Kalau kalian sudah ngelihat tipikal motornya seperti apa, well, itu kita dalami nantilah kalau sudah ada keterangan lanjutan dari Polda Jawa Barat. Modus operandinya di sini dikatakan bahwa dia melakukan pembunuhan berencana dan memaksa persetubuhan dengan alat yang dipakai adalah kayu, batu, dan juga sajam. Pasalnya yang paling tinggi aku lihat di sini adalah pasal 340 ya, pembunuhan berencana dan juga perlindungan anak. Hukumannya mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Kalau aku melihat dengan dia masuk, udah kabur selama 8 tahun, dengan keberanian dia yang dinilai juga tidak kooperatif, kemungkinan besar dia akan mendapatkan hukuman yang maksimal. Karena yang 7 orang lainnya aja napi mendapatkan seumur hidup, kayaknya konyol kalau nanti di persidangan dia mendapatkan hanya 20 tahun penjara. Kemungkinan besar sih antara seumur hidup atau mati. Dan sekali lagi, yang membuat kita kaget adalah di bagian akhir dari press conference Polda Jawa Barat, dia teriak-teriak walaupun tidak dipersilahkan oleh penyidik, tapi dia mencuri kesempatan mengatakan, saya tidak melakukannya, saya itu difitnah, nama panggilan gaul saya adalah Robby. Bagi aku tidak masuk akal, mohon maaf. Kalau cuma nama panggilan, kenapa harus ngomong ke Pak RT, pemilik dari kontrakan dia di Bandung pun, bahwa nama dia adalah Robby katanya, bukan lagi Peggy. Dan ada beberapa hal yang juga terbukti bahwa Peggy ini sering sekali sudah bolak-balik antara Bandung dan juga Cirebon ya. Karena memang pekerjaan dia ini termasuk pekerjaan yang kayak musiman gitu. Karena bapaknya kan sebagai seorang mandor, jadi mandor itu punya beberapa kayak rekan kerja atau bawahan buruh bangunan. Nah, Peggy ini ikut sama bapaknya untuk ngebantu pada saat ada proyek-proyek pembangunan. Tapi kalau lagi nggak ada, itu biasanya dia nongkrongnya adalah baliknya ke Cirebon. Dan ini bukan sekedar keterangan semata satu saksi, tapi menurut dari Polda Jawa Barat, ini sudah ada lebih dari 2 saksi yang mengatakan bahwa si Peggy atau Perong itu memang sudah sering nongkrong di situ. Dan salah satu saksi yang mengatakan hal tersebut, ternyata dia adalah teman lamanya Perong. Makanya dia bisa mengenali dengan sangat jelas karena PS atau Robby Irawan atau Peggy Perong ini merupakan teman masa kecil saksi. Perong itu adalah panggilan masa kecilnya katanya. Perong itu punya motor smash warna pink dan sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Jadi dia takut memberikan keterangan saat itu karena dia takut dengan, bukan lagi dengan Peggy-nya, tapi dengan geng-gengnya. Di daerah kan suka tidak suka teman-teman, itu memang masih banyak yang punya solidaritas yang sebenarnya tidak pantas ya. Solidaritas kalau membela kebenaran bagus, tapi kalau solidaritas ngebela orang yang salah, bagi aku sangat konyol sekali. So, mudah-mudahan ini adalah langkah yang sangat baik. Terlepas di luar sana memang kecenderungan ada yang percaya, ada yang tidak percaya, juga masih 50-50. Ada yang percaya bahwa Peggy adalah pelaku tunggalnya, dalang utamanya,
Tapi ada juga yang mengatakan tidak percaya, dia adalah korban fitnah aja. Dan keterangan terakhir dari Polda Jawa Barat yang bisa aku rangkumkan di sini bahwa untuk daftar pencarian orang, hasil analisa mereka dan fakta yang mereka temukan ternyata hanya 1 orang saja DPO-nya, bukan 3 orang seperti yang mereka rilis di Polda Jawa Barat. Bahwa alasannya kenapa kok dari 3 DPO ternyata cuma 1 DPO? Alasannya karena banyak keterangan yang disampaikan dari para terpidana itu yang sengaja dikaburkan agar ngebuat kasus ini tidak clear. Tetapi dari fakta yang mereka temukan di lapangan, DPO-nya hanya 1 orang yang saat ini sudah ditangkap, bernama Peggy atau Robi Setiawan atau Perong. Sementara itu bisa aku update. Kalau ada informasi terbaru terkait dengan kasus ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga subscribe, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.